Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ratul Abrar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenanlah kami di sini untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan keutamaan doa tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'autul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakun muwakkalun bi amin walaka bimisli." Yang artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya yang sedang dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang didapatkan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang mulai ini kita bisa mengetahui bahwa ada dua golongan manusia yang mendapatkan doa dari para malaikat. Pertama, orang yang didoakan oleh saudaranya sesama muslim sedangkan dia tidak mengetahui, maka malaikat yang ditugas mengucapkan amin. Maknanya adalah, "Ya Allah, kabulkan doanya bagi saudaranya." Kedua, adalah orang yang mendoakannya juga demikian, karena malaikat yang diutus kepadanya berkata, "Dan engkau pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaramu." Al-Qadi Iyad berkata, jika generasi salaf hendak berdoa untuk dirinya sendiri, maka mereka juga berdoa untuk saudaranya sesama muslim dengan doa tersebut, karena doa tersebut adalah doa yang mustajab dan dia pun akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya sesama muslim. Mendoakan untuk mendapat ampunan, rahmat dan kebaikan untuk sesama muslim merupakan hal yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama mengategorikan sebagai adab dalam berdoa. Bila seorang mukmin berlaku demikian terhadap saudaranya, maka Allah pun akan menjadikan saudaranya turut mendoakannya, dan seorang muslim mendapatkan manfaat dengan doa saudaranya yang muslim, baik ia masih hidup maupun telah meninggal. Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah berkata, ini adalah doa yang menyeluruh untuk kaum muslim mukminin, baik mereka yang terlebih dahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, juga kaum mukmin sebelum mereka, dan masuk pula orang-orang mukmin setelah mereka. Ini adalah di antara keutamaan iman, yaitu bahwa kaum mukminin saling memberikan manfaat satu sama lain. Mereka satu sama lain saling mendoakan. Ini dikarenakan iman telah menyatukan mereka. Iman yang mempunyai konsekuensi adanya ikatan persaudaraan di antara kaum mukminin, dan di antara cakupan ikatan ini adalah saling mendoakan antara kaum mukminin. Seorang mukmin mendoakan untuk saudara mukmin yang lain agar saling mencintai antara sebagian mereka dengan yang lain. Karena itulah dalam doa ini Allah menafikan sifat dengki yang bersarang di hati, baik dengki dalam porsi sedikit apalagi banyak. Dan bila sifat dengki ini telah ditiadakan, ini berarti bahwa sifat kebaikannya pun telah tertanam kuat, yaitu sifat saling mencintai di antara semua kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 10 yang berbunyi, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Yang artinya, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 10. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan.
Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberikan rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.